setelah 16-17 tahun berlalu, itu gap antara job pekerjaan sama pencari kerja itu udah hampir segini, jauh banget. Udah hampir segini tuh yang ditanya bukan lu pengalaman lu apa, enggak, tapi network lu seberapa Besar apa besar. ya? Oke, selamat siang Pak. Siang Johan, waduh. Salam kenal lo. Wah, Kita udah kenal ya? kenal dong. Udah kenal ya? Berarti ini adalah sesi baru. Kita ngundang Pak Stanley. Pak Stanley adalah CEO dari PT Sentra Solusi Bangsa. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih banyak, kita mungkin mau ngobrol-ngobrol dulu ya terkait sama perjalanan Bapak berkarir nih loh. Saya tuh penasaran loh Pak. Bapak itu sekarang berarti 40 ya? 40 pas. 40 pas tahun ini ya? 12 April kemarin 40 pas. Oh, barusan dong ya? Iya. Oh, iya. Sebulan kurang lah. Oke, berarti udah sekitar 20 tahun berkarir ya? Wah, Hampir 20 iya, tahun ya? 20 tahun lah kurang lebih lah. Dulu Bapak tuh waktu berkarir awalnya gimana? Awal karir lulus kuliah Kuliah di mana dulu Pak? dulu di Gunadarma. Gunadarma. Itu ngambil IT, jurusan IT. Oke, Biasalah ya. Kuliah jurusan apa, kerjanya apa. ya. Itu mungkin common banget di dulu. Mungkin sekarang juga. Saya juga sih. Beda ya. Iya. Jadi lulus kuliah terus kerja itu di salah satu retail di Indonesia yang cukup lama banget retailnya. Hah? Boleh disebutin nggak Pak company ya? Jadi dulu tuh zaman retail dulu tuh ada yang namanya MT. Mungkin kalau pada tahu, MT itu adalah manajemen training. Jadi Training. memang dididik masuk situ supaya jadi pemimpin cabang untuk atau Leader ya? Hah? Leader kayak mantan leader. Iya, jadi akan diplot jadi leader untuk plotting di divisi-divisi tertentu gitu lah. Jadi kita masuk MT di retail yang namanya, kalau tahu, Ramayana, tahu nggak? Oh, tahu dong. Nah, Yang jadi apa? iya, jadi itu masuk Ramayana, MT diajarin pada itu tahun berapa ya? 2010 kali ya. 2010. Oke, lama 2010 ya. 2010 Eh. ya diajarin retail, operation, leadership, itu pasti sih. Sampai akhirnya megang toko tuh pada saat itu gitu sih. Oke. Ya. Berarti MT itu kan berarti kan untuk masuk ke MT kan susah Pak. Iya, jadi pasti yang pertama dilihat kampusnya, IPK-nya, Iya kan, dan IPK. lain-lain, terus interviewer, itulah. Dari sekian ribu orang yang terpilih cuma berapa orang kan Pak? Jadi itu ada batch, biasanya mungkin sama lah, company lain juga do the same thing lah ya. Ada batch tahun ini, dia bikin batch pertama, batch kedua, nanti tahun depan bikin lagi batch, sampai itu tiap tahun ada batchnya tuh. Setahun berapa batch? Dua biasanya, Dua jadi ya? 6 bulan biasanya. Oh, dari Iya, kontrak udah. kan? Hah? Habis itu kontrak kan habis itu? Iya, jadi kalau 6 bulan itu sekiranya dia lulus probation, kira cocok, iya dia akan lanjut untuk megang-megang cabang Toko-toko. atau megang toko. Tapi kalau yang 6 bulan itu sekiranya nggak lulus atau nggak perform, ya itu akan di terminate langsung gitu. Berarti cuma 6 bulan 6 kontraknya? bulan, yes. Biasanya Itu bukan pada saat 6 bulan, mungkin ada yang corporate lain ada yang 3 bulan mungkin. Oh iya. Jadi ada yang mungkin yang saya tahu tuh ada yang 3 bulan tuh pure training. Iya, Training, bulan keempat masuk itu megang toko atau megang cabang tuh biasanya. Nah, biasanya di trainingnya aja tuh udah disortir tuh. Lu lulus apa enggak gitu sih. Megang. Oh, I Gitu. see. Itu pada zaman itu 2010-an something tuh MT tuh emang lagi giat-giatnya, dan pada saat itu bisnis tuh growth-nya cukup Kencang jauh ya? sebelum ada startup ya. Iya. 2010 tuh bisnis lama tuh, bisnis retail tuh pada saat itu Masih gede. masih gede dan melakukan itu. Kan kita belum ada yang namanya e-commerce. Iya. Belanjaan tuh orang tuh benar-benar kalau mau belanja ya datang ke toko, lihat-lihat, beli. Itu yang terjadi 16 sampai 20 tahun lalu masih kayak gitu, dan makanya MT tuh masih banyak yang... dan oke, ini bukannya ngebedain gen milenial, gen Z, whatever, tapi pada saat itu memang penguasa karyawan baru atau tenaga kerja pada saat itu adalah gen milenial. Oh, Gen Z masih pada masih kecil. sekolah, masih kecil kan. Iya. Jadi ya kita memang dididik dengan cara yang bener-bener straight banget deh. Masa sih? Straight banget. Contohnya Bener-bener. gimana Pak contohnya? Kita kalau disuruh pulang sama leader, bukan leader ya, sama Manager. si yang ngajarin tuh ya. Disuruh pulang, disuruh dimarahin bener gitu. Terus kalau memang sekiranya nggak perform,
sebulan 2 bulan udah langsung di-cut, cari baru lagi. Gila. Iya. Oh berarti dulu segila itu ya? Yes. Kalau sekarang kayaknya nggak gitu kan Pak sistemnya? Karena berapa tahun belakangan ini ya dunia itu kan pace-nya terlalu kenceng ya. Iya. Kita bilang ada startup. Karena kalau dari awal itu saya juga pernah kerja di startup nih. 5 tahun lalu sempat juga di startup. Oh iya. Jadi udah agak paham lah ya ritme pace sama mentalitas karyawan tuh udah Beda ya? beda banget. Oh. Startup tuh ya kayak ya ngeri-ngeri sedap kerja di startup gaji gede. Tapi kita nggak tahu 5 tahun setahun lagi 2 tahun ini masih ada nggak sih startup sih gitu. Iya. Gitu sih. Jadi tapi kita ngomongin kayak balik lagi lah ya ke kita ngomong tadi Ramayana. Iya. Tahu sendiri Ramayana itu dari toko satu sampai tokonya ratusan ribuan di seluruh Indonesia itu kan nggak dalam semalam kan. Iya. Dia itu kan ngikutin bener-bener setahun 2 tahun growth Iya. pelan-pelan ya that's a business gitu. Iya. Bukan orang yang tiba-tiba bisnis baru, bisnis ngide, dia pitching ke investor, diinvestkan, Cedar. valuasi perusahaannya udah bisa ngalahin si Ramayana tadi. Iya. Itu nggak ada instan di dunia ini dimanapun nggak ada instan. Karena semakin cepat lu naik, lu semakin cepat jatuh. Itu betul. Yes, benar. Itu ya kita ngomong bukan karena apa, karena memang pengalaman. Kenapa anak tangga itu dibuat satu, bukan anak tangga yang dibikin dari 1 sampai 5. Ya karena selain kita naiknya cepet, pegel, ya cepet capek, betul. jatuh, dibanding satu itu kan Pelan-pelan pasti. pelan-pelan tapi pasti growth. Iya. Yes. Itu bener Gitu. sih. Tapi sebelum kita masuk ke dunia bisnisnya Pak ya, Hmm. saya tuh tadi dulu saya juga MT soalnya. Oke. Dulu nanti. MT. Tapi sistemnya agak beda sama Bapak yang tadi cerita ya. Dulu waktu saya MT itu ada kontrak setahun. Jadi kita ada project dulu 6 bulan. What kind of business? FMCG. FMCG oke. Itu Biasanya. harusnya lebih pace-nya lebih kencang dibanding retail tuh. Iya. Ya. Itu baliknya malam terus Pak. Yes. Terus habis itu setelah lulus nanti dikontrak setahun Oke. atau 2 tahun saya lupa. Oke. Nah tapi kayaknya sekarang udah nggak ada yang tipe company yang kayak Bapak dulu ya, kayak setengah bulan di Yes. cat hilang gitu. Karena ini kita ngomongin karena Ramayana itu adalah moyangnya retail lah ya. Kita Iya. bilang moyang retail ya. Karena memang terus gini, nggak usah di Ramayana. Abis dari Ramayana saya juga MT lagi nih. Oh, mau usaha? Sempet MT keluar dari Ramayana, saya MT lagi di Body Shop. Kita boleh sebut ya. Boleh. Boleh, Body Shop Indonesia tuh, ya. Itu MT-nya lebih gila lagi. Kenapa kira Pak? Bener-bener ya diajarin retail yang lebih ya, jadi bener-bener retail, konsepnya beda, trainingnya beda, Iya. terus budayanya beda, orang-orangnya beda, itu beda semua. Jadi tidak menjamin lu dulu MT di sini lu bisa masuk sini MT lagi. Tetap aja lu mau MT lu harus MT lagi masuk perusahaan gua. Gitu. Dan itu konsepnya hampir sama. 1 bulan 2 bulan lu nggak perform lu kira langsung di stop. Oh iya. Yes. Sama ya Tete? Ternyata Itu tahun berapa, sama. Body Shop, Body Shop. 2012 kali ya saya. Oh berarti Bapak udah nggak lama ya di? Enggak lama. Emang pengennya tuh ya udah bisa ya setahun Pindah lagi. ya, jadi wah ilmunya udah dapat, pindah lagi nah, akhirnya sampai hari ini bisa duduk di sini gitu kan. Oke. Itu. Perjalanan panjang ya. Panjang sampai bisa sekarang ya alhamdulillah dipercaya megang perusahaan. Wah mantap nih. Gitu. CEO nih ya. Iya. Pemilik perusahaan direktur utama berarti kan? Yes. Mantap. Gitu. Berarti dulu waktu berkarir awalnya gajinya gede nggak Pak? Kan MT tuh. MT kan gede gajinya. Wah, ini boleh disebutin gajinya? Boleh dong. Oke. Dulu di tahun 2010 berarti saya tuh di Ramayana itu 2010 tuh gaji 1,750. 7. Yes. Dulu umur berapa Pak dulu? Umur? UMR. UMR round segitu kalau nggak salah. Pasti dia kan UMR ya pasti nih. pasti dia ngikutin UMR Indonesia lah pasti. Oh. Jakarta UMR Jakarta. Iya, Itu MT loh ya. Heeh. Ya berarti kan yang lain tuh mungkin bisa di bawah saya tuh. Iya. Iya, 1750 ingat banget tuh. Tadi itu masuk tinggi dong Pak. Iya, untuk anak baru lulus tahun 2010 tuh cukup oke sih. Maksudnya itu aja saya masih bisa nabung loh. Masih bisa nabung loh. Ya kan, masih bisa naik, bisa nabung banget. Tapi justru ya saya di sini ya mungkin gak hidup, jadi susah bisa nabung tuh kan. Biasa anak muda ya. Iya dulu. Loh berarti kan beda banget sama IT Pak. Nggak kepake dong IT-nya. Iya, justru kalau IT menurut saya nggak kepake untuk daily job lah ya. Jobnya.
Tapi untuk nilai kita di mata sekeliling atau di network kita itu menurut saya sih cukup pengaruh. Kenapa? Satu, banyak pada saat itu, saya ngomong bukan hari ini, tapi pada saat itu di 2010 ternyata masih banyak orang yang tidak ngerti tentang ilmu komputer dasar. Ini ilmu komputer dasar ya. Berarti kayak contoh troubleshoot handle ketika laptop lemot atau terkena virus, atau nih kok laptop nggak bisa nyala sih, atau itu tuh hampir nggak ada yang ngerti gitu. Terus kayak install install sebuah aplikasi, install Office gitu ya, itu banyak yang ternyata nggak bisa. Nah itu kan yang kita sebenarnya selama kuliah 4 tahun itu kan yang kita kerjain tiap hari kan. Gimana dulu orang nggak ngerti gimana sih cara gue bisa ngeprint dah. Gue baru punya printer baru, terus dikonekin ke laptop. Gimana sih caranya? Itu ternyata pada tahun itu belum banyak yang bisa. Sangat pada buta ya. Ya sekarang orang taunya ya mungkin balik lagi di industrinya beda lah ya. Karena industri yang ini kan tadi saya bilang perusahaan itu kan perusahaan lama ya. Orang di sana juga orang-orang yang udah agak lama-lama juga, yang udah puluhan tahun juga kerja. Jadi pas gitu kepake juga ya. Sampai hari ini, percaya gak? Sampai hari ini di kantor saya, kalau ada laptop yang rusak atau apa, saya masih bantu kerjain. Oh iya. Iya. Ganti keyboardnya nggak fungsi. Saya suruh tim saya udah beliin aja keyboardnya sini, nanti gue yang pasangin. Bener. Saya bongkar laptopnya, saya ganti keyboardnya, saya kasih. Bayangin nih, mungkin bisa tanya ke tim saya. Pas Stanley itu kalau ada laptop rusak di kantor siapa yang benerin? Mas Stanley. Boleh tanya, itu saya yang benerin laptop saya. Bongkarnya itu kan mainan kuliah saya kan, upgrade RAM, upgrade SSD. Berarti hardware dong? Lebih dulu hardware oke, jaringan oke dulu, programmer oke dulu pada saat itu ya. Sekarang sih lebih ke hardware, bongkar-bongkar itu kan basic banget sih sebenarnya. Iya. Kalau software mah upgrade terus kan. Iya, pada saat dulu saya pemrograman, sekarang itu kan sekarang tuh kan Python. Dulu saya tuh belum C++ loh. Java. Masih bahasa C dulu. Oh, C ya. Belum C++. Belum C++. C++ tuh malah udah nggak pakai kali sekarang. Iya, udah. Dulu tuh masih basic banget, masih suruh bikin jam analog. Coba bikin jam analog, pairing. Coba peer to peer gimana sih connect-nya masih dulu gitu. Database ngerti, Pak? Database dulu masih pelan-pelan, dulu masih SQL dulu. Sekarang sih udah gua udah nggak mau pegang juga, bayar orangnya ngerjain udah. Udah pusing banget. Iya. Berapa tahun saya harus update tuh kan? Belajar lagi, buka buku lagi, update pada tahun ini kan. Terus itu kan 16-17 tahun lalu tuh yang saya pelajarin kan gitu. Sekarang software udah pakai AI. Yes. Dan sekarang ngebantu banget AI tuh. Iya. Saya willing banget bayar AI sampai yang pro ya, sampai memang ngebantu saya loh sebenarnya sih gitu. Sangat membantu pekerjaan sekarang ya, Pak? Yes, ngebantu pekerjaan. Jadi ini balik lagi nih, ini pesan buat teman-teman di luar sana yang denger ya. Pada saat saya 2010 melamar sebuah pekerjaan, dibanding hari ini melamar pekerjaan, ini saya tahu kenapa, karena saya punya perusahaan SSB itu di mana kita ya outsourcing sama HR service lah ya. Jadi everyday kita kadang interview orang, tahu gitu ya. Terus klien juga minta orang ke kita. Itu gap antara pemberi kerja sama pencari kerja itu udah tinggi banget. Sudah yang namanya jaraknya udah terlalu jauh. Gimana maksudnya, Pak? Gini, dulu ketika saya 2010-an itu bekerja, jaraknya antara kelulusan tahun kelulusan, kita bilangnya tahun pekerja yang lulus lah ya. Tahun itu yang fresh graduate yang lulus tahun itu sama jumlah pekerjaan di tahun itu jaraknya masih segini nih. Masih tipis. Jadi orang-orang fresh graduate tuh gampang banget dapat kerja. Orang-orang yang setahun 2 tahun kerja masih gampang untuk pindah kerja. Dan industri bisnis itu masih growth. Kan kita bilang belum ada COVID, belum ada apa-apa segala industri masih begitu tuh 2010-an. Jadi gampang banget. Saya hari ini pindah dan itu biasanya ditawarin, mau pindah sini nggak, pindah sini. Itu pekerjaan tuh masih banyak banget. Masih banyak banget.
Tapi begitu nih setelah 16-17 tahun berlalu, itu gap antara job pekerjaan sama pencari kerja itu udah hampir segini, jauh banget. Kira-kira berapa persen, Pak? Sorry, gimana? Kira-kira berapa persen? Kalau persen saya nggak berani ngasih data persen, tapi menurut saya udah terlalu jauh. Terlalu jauh ya? Terlalu jauh. Satu, Pencari kerja lebih- banyak job port atau job pekerjaan, job ads, job portal Coba- yang dulu 5 tahun sampai 7 tahun masih ada, tapi sekarang udah nggak ada. Oh iya? Yes. Contohnya, Pak? Contoh ya. 6 tahun 7 tahun lalu nggak ada AI dong kayak sekarang. Dulu nggak ada. Oke. Orang masih butuh content writer nggak? Yap. Content writer loh ya. Ah. Yang bikin konten Oh, nulis iya. tentang konten di bawahnya, Betul. ya kan. Sekarang Udah nggak ada. perlu nggak content writer sana? AI, Pak. AI semuanya. Oke, sekarang orang yang 5-6 tahun lalu pengalamannya 2 tahun 3 tahun di content writer, susah nggak nyari kerja? Susah banget. Ya udah, itu salah satu dari sekian banyak pekerjaan yang diambil oleh teknologi itu. Termasuk UI UX designer nggak sih, Pak? Yes, UI UX Sekarang apalagi. udah jarang Ya, makanya banyak UI UX yang basicnya memang kan desainer dan Desain. programmer Ya. kan. Ah. Sekarang kan lebih ke back and front end ya, lebih kayak Full stack. polis. Iya. Ya gila. Ya sekarang udah shifting di situ sih. Jadi udah beda banget kalau Beda banget ya. diomongin 16 tahun 17 tahun lalu tuh. Oke. Lagi sekarang 16-17 tahun lalu nggak ada tuh TikTok, nggak ada tuh YouTube. Ada mungkin itu, YouTube ada. tapi kreator itu kan nggak se-hype Iya. 5 tahun lalu, 5 tahun belakangan kan. Iya. Masih Iya dikit dong. banget ya dulu ya. Masih sedikit. Dan ya sedikit. Coba Jovan saya nggak tahu, 17 tahun lalu mungkin masih kecil. 17 tahun lalu saya nggak saya nonton YouTube itu cuma nonton musik. Vevo dulu. Oh ya. iya, Vivo ya. Ya saya nontonnya musik aja, play di kamar musik, musik, kartun, musik, prank, Oh ya, prank. nonton prank, iya kan kayak gitu-gitu Nonton aja. prank Sekarang ya. kan kayak gini podcast, Podcast, ya kan. ada entertainment apa gitu Iya. kan. Sama tuh lagi kayak editor deh. Sekarang kan banyak CapCut berbayar premium aja. Iya. Kita kasih footage asal dalam kutip ya. Udah jadi. Dia bisa nyesuaiin sendiri. Yes. Iya dong. Gila itu ya, Weh. Segila itu. Sorry, ini nggak ada maksud meremehkan pekerjaan editor ya, Iya. nggak. Tapi realitanya seperti itu. Iya. Iya dong. Kalau nggak bisa adaptasi ya Iya. hilang kita. Yes. Gitu. Editor atau desain grafis kan kuliah tuh 4 tahun. Sekarang udah deh dengan CapCut, Iya. dengan premium itu editor tinggal masukin footage. Orang bego ambil gambar juga kan Udah bisa. udah jadi. Iya. Iya kan, konten Bagus standar lagi. lah, bagus lagi. Iya. Iya dong, modal bayar premiumnya selesai. Hmm. Gitu. Berarti kalau misalnya boleh dijelasin, SSB ini adalah sebuah perusahaan HR service. Yap. Jadi gini, kenapa sih Pak Stanley bikin SSB? Ya, Ya. gimana tuh, Pak? Ceritanya gimana sih? Jadi tadi yang tuh saya bilang tuh kan terlalu banyak gap antara pekerjaan dengan pencari kerja itu kan saya ngeliat itu tuh kayak aduh kasian juga ya. Iya. Pagi banyak banyak berita yang orang ngantri bawa CV, Iya, itu, baju waktu hitam sempat putih viral ya. sampai ngantri. Kasian banget ya. Belum tentu terima lagi. Belum tentu diterima lagi. Iya. Bayangin, dan itu mostly fresh graduate di Iya. mana CV-nya itu formatnya sama. Iya. Tidak ada pengalaman kerja. Iya. Yang dilihat apa sih? Fisik, lokasi rumah, sama experience. Oke. Itu yang pasti dilihat sama recruiter ketika mau mewawancari fresh graduate. Experience fisik ya, experience fisik, cantik enggak, tinggi enggak, hitam putih itu, sama mungkin nilai, sama Nilai. lokasi rumah dia. Itu cuman kan, tapi kalau lu udah kerja setahun 2 tahun yang dilihat pasti akan lebih ke pengalaman. Iya. Tapi kalau kita ngomongin fresh graduate kan itu yang dilihat. Iya. Nah makanya saya bikin ini. Awal mulai saya sebut itu ada personal sourcing, Personal sourcing apa tuh? outsourcing. Oh, oke. Outsourcing. Jadi kita mempertemukan klien-klien yang butuh orang dalam jumlah besar, maksudnya master recruitment dengan kita nih. Kita bantu, kita rekrutin, kita cari, kita kasih ke mereka. Nanti kita bayarin gajinya, nanti kita biasa lah bisnis outsourcing kan kayak gitu ya. Nah, itu hampir hari ini udah 1000-an yang kita bantu Oh, untuk iya? untuk Banyak ya. Ya lumayan sih mengurangi ya
begini SSB walaupun perusahaannya baru 2 tahun lebih, tapi udah menyalurkan ke klien-klien tuh yang tadinya mungkin gak ada kerja jadi kerja. Oke. Gitu sih. Emang selain HR service apa lagi, Pak? Selain outsourcing, HR service. Oke, tadi outsourcing. Nah, kita ada HR service. HR service tuh itu bisnis barunya SSB. Oke. Kita start dari Januari kemarin. HR service apa sih? Jadi gini. Bayangin dalam sebuah perusahaan, kita nggak usah ngomongin ada HRD dulu apa enggak. Iya. Kita ngomongin seorang CEO. Kita ngomongin perusahaan kecil menengah lah ya. Seorang CEO yang hiring tim masih dia yang handle. Iya. Seorang pemimpin perusahaan mau menggaji karyawannya masih dia yang ngitung-ngitungin. Terus makin lama perusahaan tambah banyak, klien tambah banyak, pusing. Akhirnya udah hire lah HR. Gaji HR UMR, HR staff contoh. UMR gajinya. Gaji UMR tidak ada sampai hari ini. HR berpengalaman mau digaji UMR. Pasti. Nggak ada. Yeah. Oke. Naikin lagi levelnya. Oke, kalau gitu gue mau ngurusin semua HR, tapi gue mau hiring HR manager. Oke, berarti costnya minimal 2 digit. Betul. Gajinya. Oke. Tapi lama-lama bisnisnya growth. Oke, seorang HR manager ngurusin rekrutmen, ngurusin payroll, ngurusin GA, ngurusin kalau ada case pemecatan, hubungan industrial apa segala macam. Seorang HR manager dengan gaji 2 digit mampu handle semua? Nggak mungkin. Banyak. Oke. Udah hiring lagi buat ngebantu si HR manager ini asisten manager. Gajinya 8 juta, 9 juta. Yeah. Itu aja udah 20-an tuh cost-nya. Yeah. Oke. Ini baru 2 orang nih. Cost-nya udah segitu. Yeah. SSB hadir untuk ngapain lu bayar 20 juta? Lu bisa dapat layanan lebih lengkap dari lu keluar 20 juta. Tapi lu keluar setengahnya budgetnya. Segitu banyak kurangnya. Contoh. Lu dapat HR manager. Lu dapat assistant manager rekrutmen, lu dapat payroll manager, payroll staff, lu dapat GA staff. Itu kalau di dalam satu divisi, itu costnya udah berapa? Mungkin 40 juta termasuk BPJS. Daripada ngeluarin 30-40 juta untuk divisi HR kayak gitu, lu pakai SSB untuk ngurusin HR yang 4 orang tadi dengan mungkin kurang lebih setengahnya dari harga itu. Tiap bulan kita urusin tuh payrollnya itu perusahaan, kita urusin rekrutmennya itu perusahaan, kita urusin sampai GA-nya, sampai perintilan PP, kita siapin PP-nya, PKW itu semua. Yang penting tegak lurus dengan undang Cipta Kerja 2023 itu aja. Berarti pengusaha terima jadi, Pak? Terima jadi. Jadi tiap bulan gini, contoh ada Yovan punya teman seorang CEO nih. Ya. Pakai kita, tinggal bilang kita, gue mau hiring manajer ini, gue mau hiring ini. Udah berjalan, gue mau nggak suka mau tolong pecat. Kita yang pecat. Kita hiring, kita siapin dokumentasinya, kita siapin perjanjiannya segala macam. Belum punya PP, kita siapin PP-nya. SOP kita yang siapin. Oke. Ya, pokoknya terima beres. Oh, enak dong berarti ya. Yes. Sangat memudahkan para pengusaha ya. Yep. Terutama Gitu. kan. Jadi bos-bos pemilik perusahaan tinggal duduk diam, kita kasih nanti nomor VA, viral account untuk rilis gaji. Oke. Jadi gajinya kita hitungin, udah nih, lu tinggal VA, nanti otomatis sistem HRS kita yang akan transfer ke karyawan-karyawan tuh. Oh. Otomatis gitu. Nanti kita tinggal dapat laporannya aja. Yep. Oke. Gitu. Dan itu sekarang sudah banyak klien-klien kita yang ternyata jauh lebih murah ya. OPEX operational expense yang keluar tiap bulan tuh jauh bisa ngereduce ya gitu. Fungsi sama dan mungkin lebih dibanding lo hiring divisi lengkap HR kan. Iya. Iya, dengan costnya setengahnya lu dapat semua kita urusin. Cari orang, pecat orang, ya kan? Dokumen kita urusin BPJS-nya, PP ada 1 kita yang urusin. Oh. Beres gitu. Dan ini sekarang banyak banget klien-klien yang udah approach kita untuk udah gue pakai lo aja dah untuk ngurusin HR-nya. Dan itu hiring sendiri karyawan. Yes, gitu. Ribet kan juga. Ribet dan gini. Sorry, ini tidak merendahkan pekerjaan HR Yeah. Tapi banyak sepengalaman saya, HR itu adalah gray area di dalam sebuah perusahaan. Maksudnya gimana, Pak? Abu-abu. Oke. Divisi HR adalah zona abu-abu dalam sebuah perusahaan. Abu-abu gimana? Kalau lu terlalu dekat dengan karyawan,
ketika terjadi masalah dengan perusahaan, HR ini akan cenderung nge-pro karyawan. Oke. Kalau lu terlalu dekat dengan pemimpin perusahaan sebuah HR, lu akan terlalu nge-pro perusahaan dan lu bias banget nih ngelihat si karyawan ketika terjadi masalah lo ya. HR tuh harus di tengah-tengah. Ya, HR itu harus netral. HR yang benar adalah lu harus tengah-tengah. Tidak mengepro perusahaan, tidak mengepro karyawan. Gimana solusi terbaik ketika terjadi hubungan konflik dengan perusahaan itu sih. Ketika ada terjadi masalah, HR tuh harus di tengah-tengah. Nggak boleh ngepro si karyawan, nggak boleh ngepro si perusahaan juga gitu sih. Nah, karena itulah dengan adanya kita di tengah, kita netral pasti. Karena kita bukan apa ya, kita bukan bagian dari mereka, tapi secara langsung kita profesional dengan mereka gitu. Iya kan? Untuk kita pecat juga nggak ada rasa kedekatan emosional, nggak enak nih, apa segala macam ya kan? Iya. Itu sih. Ini membantu banget sih, berarti all in semua dikasih sama SSB. Yes. Nah, itu yang standar. Kalau yang paket full service kita ada lawyer. Jadi untuk urusan di dalam master service ketika terjadi hubungan industrial, mungkin si klien disomasi atau ingin mensomasi, kita ada. Bisa juga. Kita ada paket yang premiumnya itu bagian dengan lawyer service. Jadi kayak retainer lawyer lah ya. Jadi semua urusan legal tuh handle sama SSB gitu. I see. Jadi paket lengkap banget deh. Enak lah ya. Jadi perusahaannya terima beres, dijaga sama pengacara, lawyer, tapi untuk administrasi HR kita handle gitu. Jadi sebenarnya perusahaan punya 3 karyawan bisa jalan, HR-nya kita. No worries ya. No worries. Enak bener ya. Iya. Itu sekarang orang lagi shifting ke situ dan kita bikin. Klien kita udah cukup lumayan untuk 3 bulan pertama tuh udah cukup. Baru kali ini servis baru ya? Baru. Gitu sih. Jadi monggo bisa langsung komen kalau mau pakai HR. Iya, boleh. Tadi kan berarti udah HR service kan berarti servis baru 3 bulan ya. Servis baru ya, Januari Februari kita setup. Maret udah mulai hiring, sistem tools kita udah siapin. HR service ini termasuk assessment psikotes loh. Jadi, kita punya tools web based, itu assessment psikotes. Jadi orang cukup tes dari laptop, bisa tes langsung karakternya, IQ-nya itu bisa kelihatan. Jadi buat klien yang mau hiring, kita akan submit dengan hasil assessmentnya si kandidat. Jadi lengkap lah. Gitu sih. Sangat lengkap ya, no worries buat para pengusaha ya. Benar. Tadi Bapak bilang udah ada berapa perusahaan tadi yang udah mulai approach? Sampai hari ini sudah bekerja sama dengan kita tuh ada kurang lebih berarti kan kalau 2 bulan ini udah 8 perusahaan yang udah join sama kita. Untuk HR service-nya HR service only, bukan offshore kita mah ada puluhan. Ribuan nyampe nggak Pak? Karyawannya ribuan, cuman kliennya puluhan. Paling besar company apa? Boleh tahu nggak? Boleh di-spill? Paling besar ini karyawannya, apa nilai dari gaji karyawannya? Karena itu variabel yang berbeda. Beda ya? Banyak yang karyawan ratusan tapi penggajiannya terlalu besar. Ada yang karyawan cuman puluhan tapi gajinya sampai 2 miliar, ada. Ada. Kalau yang coba di-spill dulunya boleh Pak? Jadi kita ada klien dari US, dari US itu IT juga, programmer. Itu billingnya bisa sampai 2 million. 2 miliar. 2 miliar per bulan itu. Per bulan. Tuh billingnya ya buat gaji. Ada juga yang logistik ratusan. Cuman 500 juta. Tagihan invoice-nya ya. Iya. Itu company US yang ada bisnisnya di Indo. Apa bisnis di US juga? Bisnis di US, dia remote di sini kerjanya. Tapi karyawannya Indo. Jadi mereka minta bantuan kita untuk cariin karyawan untuk outsource, ya udah kita cariin dan berjalan sampai hari ini. Berarti ya based on tahu mereka juga dari network ya? Networking pasti, ya. Kalau udah kayak gini level udah pasti network to network. Iya. Bukan kita approach gitu, enggak, udah network. Semua WhatsApp by phone terjadi sampai hari ini gini. Kalau udah umur segini, ini kita kalau udah umur segini, kita berbicara dengan orang atau kita berbicara dengan sebuah perusahaan lah ya, HR atau business owner gitu,
Udah umur segini tuh yang ditanya bukan lu pengalaman lu apa, enggak, tapi network lu seberapa Sebesar apa besar. ya? Yes. Oke. Karena walaupun dia pengalamannya menggila ya, kerja dari satu perusahaan dulu, tapi networknya itu aja, skupnya situ tuh aja. Kita ditanya lu kenal siapa, nggak kenal, itu sama aja. Cuma ya. Karena ditanya tuh network, Oke. itu penting. Mungkin omongan ini dianggap tapi itu bener. Sampai hari ini SSB bisa ini gara-gara ya kita banyak network di luar sana. Karena mungkin kita basicnya konsultan kali ya, jadi gampang. Tapi itu it happens gitu. Based on trust, semua kerjasama sama kita gitu. Sepenting itu ya. Yep. Berarti anak-anak muda harus bikin reputasinya bagus, networknya juga Yes, sama satu bisa Apa tuh? dipercaya. bisa percaya. Jangan pernah mengkhianati partner bisnis, jangan pernah mengkhianati rekan, bawahan, atasan gitu aja sih. Karena Oke. trust itu mahal. Gitu. Sangat mahal. Sangat mahal. Satu lagi, terus kedua, trust itu bisa menaikkan derajat kalian, percaya nggak? Percaya sih. Percaya, yes. Jadi jangan pernah dalam kutip lecek gitu ya, Kang tipu gitu ya, tipsani kalau orang dulu bilang, tipu sana tipu sini, percaya itu nggak akan lama. Ujungnya kalau nggak di penjara, kalau nggak punya teman, udah itu aja sih. Habis itu jatuh miskin. Jatuh miskin, yes. Karena percaya karma deh, ya. Karma itu apa yang lo tabur, lo yang tua itu benar, ya. Dan always positif tuh, itu pesan saya tuh. Selalu positif sama orang, karena ya dunia akan bekerja buat kita, gitu. Percaya nggak percaya tuh? Yes, benar. Jadi kalau kita selalu negatif, kita selalu negatif sama orang, tidak berani mengambil keputusan, tidak berani mengambil resiko, itu kita akan jalan di tempat, percaya nggak? Gitu sih, menurut saya tuh. Gitu. Sangat deep ini. Iya. Ya kan, karena ya emang karakter saya emang mungkin ya bukan maksud show atau zodiak ya, enggak, tapi karakter saya Aries. Oke. Saya Aries, tipenya emang yang hajar aja gitu ya kan. Ya resiko belakangan lah ya kan. Resiko belakangan, yang penting hajar, kita coba dan akhirnya works gitu. Berarti ini kan udah 2 tahun nih Pak. Kayak apa namanya, bukan termasuk perusahaan yang lama kan, masih iya, masih 2 tahun dan alhamdulillah eksponensial laporan keuangan kita growth terus sampai hari ini. Dan info dari finance saya sampai hari ini kita sudah plus. Sudah plus. Iya udah plus sih. Dalam 2 tahun ya, eksponensialnya lumayan ya. Walaupun plusnya nggak banyak, tapi sudah plus dan sudah bisa berdiri sendiri gitu. Udah bisa bayar gaji sendiri lah ya, nggak perlu diinvest lagi gitu ya. Oke. Tapi kenapa Bapak milih perusahaan HR service, perusahaan HR? Tadi ya saya bilang, jadi terlalu banyak orang yang perlu kita tolong nih. Berapa banyak sih orang yang nganggur sekarang ya kan, terus angka kelulusan sama pekerjaan tuh terlalu jauh. Kita walaupun kita tidak bisa membantu ya kan sesuai janji Pak Wakil Presiden 19 juta lapangan kerja, at least kita bisa bantu ya Pak Gibran ya. Kita bantu nih walaupun cuma 1.000 ya. Kan tetap kontribusi. Yes, kita masih kontribusi walaupun 0,sekian persen Pak. Ya, gitu sih. Tapi kan nggak ada background di HR Pak. Walaupun saya tidak punya background di HR, tapi sebagai pemilik perusahaan saya bisa kan hiring profesional HR di perusahaan saya dong. Jadi jangan takut lah ya sama Pak Stanley ya. Iyalah. Pasti semua terhandle dengan baik lah. Yep. Emang Bob Sadino almarhum ngerti bisnis retail supermarket? Iya. Enggak kan? Iya. Dia hanya hiring profesional muda yang pinter yang mengerti tentang basic retail. Ya dong. Betul, ya. Gitu sih. Tapi selama 2 tahun itu sebelumnya Bapak berarti masih ada bisnis lain atau enggak. Jadi sebelum di sini saya ngembangin startup. Ya, sebelum bikin ini saya bekerja atau ngebangun 2 startup. Jadi 5 tahun terakhir sebelum itu saya emang startup. Di bidang apa? Teknologi, bukan teknologi ya. Jadi gadget sih pasti. Startup gadget sama startup bahasa Inggris waktu itu.
Jadi tapi yang start bahasa Inggris saya hiring ya, pro hire sebagai VP operation. Terus akhirnya tapi yang abis dari situ resign, bikin startup lagi itu tentang gadget. Oke. Itu jadi ya CEO juga. Oke. Gitu. Cuman satu dua hal akhirnya saya sama partner saya Pak Dani itu akhirnya kita join bareng, ya kita bikin ini semua lah. Gitu. Oke. Pak Dani itu yang punya Tax Fashion ya? Yap. Oke, berarti partner ya. Terus selama beberapa tahun terakhir berarti kan manage perusahaan yang cukup banyak karyawannya nih. Iya. Dari segala usia loh. Iya kan? Yes. Susah nggak sih Pak? Bah. Sangat susah kan pasti ya. Jadi Boleh kalau jelasin nggak? gini, ini real based on my experience. Bukan maksud membandingkan generasi dengan generasi, no. Tapi mostly ya, yang kalian baca atau kalian dengar tentang Gen Z, milenial, Gen X, baby boom itu benar. Sebagian ya. Tapi nggak semua juga Gen Z kayak gitu, no. Nggak semua juga milenial kayak gitu. Jadi mostly itu benar. Jadi di startup tuh maksudnya saya biasanya saya paling tua tuh. Oke. Saya paling tua. Tim saya Gen Z semua tuh. Sebagai VP operation tuh baik lagi dulu saya di retail, dimana keras ya. Retail tuh kan keras kan. Kadang bos marah kebun binatang keluar tuh ya kan. Sekarang bos marah kebun binatang keluar resign semua. Iya kan? Mentalnya ya. Jadi kadang saya ngomong keras aja, ngomong agak tekan dikit aja tuh, wah gila Mas Stanley begini ya begitu ya. Sakit hati ya? Biasanya udah mulai cari-cari kerja atau apa gitu. Susah dong berarti tantangannya. Terbesar itu ya berarti tantangannya. Yes, bener. Karena udah biasa makan di kantin sendirian. Gak ada yang mau main sama Pak Stanley ya. Karena mungkin karena gapnya terlalu jauh lah ya. Gap jabatannya terlalu jauh ya. Dan ya saya kalau udah nggak suka ya nggak suka, ngomong keras-keras, pecat-pecat, saya nggak takut gitu kan. Kayak udah, karena saya di hire untuk bikin maju perusahaan. Poinnya adalah kalau lu mau menyenangin orang di sebuah perusahaan, lu jadi badut aja men, ya kan? Lu bisa nyenangin semua orang. Kalau lu nggak enak sama orang, ya udah lu jadi bos, like a boss gitu, pecat-pecat, ya kan? Naikin jabatan, naikin gaji. Udah gitu aja sih. Tapi nggak semua bisa jadi bos Pak. Gimana caranya nih, tipsnya nih? Jadi bos tuh gimana? Untuk bisa menaiki level jadi bos. Gini ya, karyawannya. Gini nih, bos itu punya banyak arti lah. Bos karena lu lahir dari anak bos, terus tuh anak megang perusahaan lu jadi bos. Oke. Capable nggak untuk megang perusahaan? Belum tentu. Oke. That's boss kalau saya. Beda sama leader. Leader itu bisa segala hal ya. Manajer megang 5 tim itu leader. CEO megang perusahaan kecil menengah itu bisa dibilang leader juga dong. Ya kan? Jadi pemimpin tidak lahir dari tidak lahir dari semalam. Perlu proses. Perlu pengalaman pasti. Ya itu sih, jadi menurut saya nggak ada kata instan sih. Tetap harus berproses. Kalau kalian punya privilege, bapak gue bos, gue lahir terus gue harus megang nih perusahaan, monggo aja, nggak ada yang larang, itu hak kalian. Tapi setidaknya jangan pernah langsung di titik tertinggi. Belajarlah dari titik terendah dulu, walau kalian jadi bos ya. Gitu sih. Buktinya itu terjadi di McD. Kenapa? McD Indonesia. Dulu itu ketika mau masuk Indonesia, ada saya lupa 2 atau 3 pengusaha Indonesia yang mau ngambil license waralaba McD Indonesia. Akhirnya kepilih sekarang nih yang pemilik McD, saya lupa Pak Bambang siapa. Tesnya tahu nggak suruh ngapain? Gimana tuh? Suruh ngepel. Siapa yang suruh ngepel? McD pusat. Pengusaha Indonesia yang memang duitnya udah banyak banget disuruh ngepel sama yang punya McD. McD pusat. Ini jujur saya baru tahu sih. Yang 2 nggak mau. Gua bos, gua anak presiden pada saat itu. Gua suruh ngepel. Yang mau cuman 1 tuh, yang sekarang ngambil tuh Bambang siapa saya lupa namanya. Akhirnya dapat
hal kayak gitu doang tuh. Oh, Ini ini boleh keren. boleh boleh di apa, cari tahu ceritanya, tapi itu yang yang beredar tuh. Ini ngebuktiin apa? Ya McD tuh maunya lu dari bawah dulu. Gue pengen tahu lu mau nggak sih? Anak bos tadi tuh mau nggak suruh jadi admin level paling bawah dong, masih jadi OB deh, level admin. Terus naik lagi, naik lagi, naik lagi. Karena saya pernah kerja di sebuah perusahaan yang sekarang perusahaan tuh udah 35 tahun. Sekarang sih udah nggak ada perusahaannya ya. Dia punya anak tunggal. Anak tunggal itu dari kecil sampai besar tuh di Jepang. Oke. Di sekolahin sama bapak yang pinter di Jepang segala. Begitu dia bapaknya tua, begitu dia datang Indonesia, Jovan pikir dia langsung jadi CEO. Jadi apa? Enggak. Jadi kolektor. Yang nagih-nagihin. Kebetulan waktu itu bisnis financing. Jadi kolektor. Kolektor tuh yang nagih. Iya, yang nagih. Anak bos puluhan tahun di Jepang. Ini saya tahu karena saya dulu kerja di situ. Oh. Ya, suruh nagih, kolektor. Jadi administrasi. Naik pelan-pelan dia menguasai satu divisi, pindah lagi ke divisi, pindah lagi ke divisi, pindah. Itu yang terjadi. Dan akhirnya apa? Perusahaannya jalan, akhirnya dipegang dia. Bapaknya udah pensiun, dia jalan sekarang. Itu yang benar kan? Itu yang benar. That's a leader, not boss. Ya, kalau Jovan tanya, bos ya, harus kayak gitu sekarang. Kalau enggak, kita ya sebagai karyawan ya, begitu dia lulus dari luar negeri, dia memang langsung terus jadi bos. Kita yang ketar-ketir. Lu ya dong. Ya anak kagak ada basic apa-apa, nggak ada trainingnya, nggak ada apa dulu, jadi wah udah selesai nih. Ngeri sih. Iya sih ya. Percaya nggak? Itu 90% gagal. Pasti mah itu. Pasti gagal. Tapi nggak semua bisa jadi bos kan. Tadi kan Bapak udah bilang ya. Tapi untuk bisa menjadi bos itu kan sebuah pekerjaan yang sulit. Yes, bos itu orang, pemimpin perusahaan lah ya. Kita nggak usah ngomong bos ya. Semua bisa jadi bos selama punya duit. Nggak tahu duit dari mana. Kita menang judi plus 10 miliar jadi bos. Iya dong. Bisa. Jadi kita bilangnya pemimpin perusahaan atau leader lah ya. Leader ya, oke. Ya, satu, mungkin kalau level manager kalian capek sama scope tanggung jawab kalian aja. Divisi itu aja. Ya kan. Tapi kalau bos yang selain fisik, mungkin fisik nggak terlalu capek lah ya. Fisik capek mungkin lebih meeting apa segala macam. Pikiran sih, tanggung jawab. Apa yang kita lakuin itu akan berdampak ke semua karyawan kita. Oke. Kita punya 10 karyawan, kita punya 20 karyawan. Ya memang kita bertanggung jawab sama 20 karyawan? No. Kita bertanggung jawab sama 3. Kalau kita punya 20 karyawan, berarti kita bertanggung jawab sama 60 orang. Oh, karena keluarga intinya. Yes. Ya. Bayangin kalau dia bekerja atau kepala rumah tangga atau ibu tunggal, ibu single yang punya anak, 2 anak, 3 anak. Begitu kita salah langkah dalam menyikapi atau mengambil keputusan sebuah perusahaan kolaps apa, kita bayangin tuh, kita berjuang sama 60 orang tadi. Walaupun perusahaan kita cuma 20 orang karyawan. Kan kalau kali 3 kan. Anak istri, anak itu. Jadi itu tanggung jawabnya. Happy-nya apa, Pak? Happy-nya kita banyak didoain orang. Tapi kalau kita mau memimpin mereka dengan baik kan? Yes, kalau kita memimpin mereka dengan baik, tidak otoriter, kita banyak didoain orang. Gitu. Jadi di perusahaan saya nih, saya senang kalau tim saya menikah. Kenapa tuh, Pak? Jadi percaya nggak percaya, ketika menikah, pintu rezeki orang itu terbuka pada saat itu. Ya. Percaya nggak? Saya percaya. Ketika mereka menikah, pintu rezeki itu dibuka. Impact-nya kemana sih? Impact-nya ke rezeki mereka dong. Iya. Rezeki mereka dari mana sih? Dari perusahaan kan? Iya. Ya udah. Jadi perusahaannya apa? Ya happy juga. Naik juga dong. Yes. Jadi saya senang kalau karyawan saya nikah. Kalau yang belum nikah saya tanya, apa nikah? Itu. Jadi itu percaya nggak percaya dong. Itu sama satu lagi mungkin lebih ke sayanya dalam menjaga diri, leadernya dalam menjaga diri gitu sih. Karena kalau percaya nggak percaya, Tuhan itu maha melihat, benar. Ya, jadi kalau kita melakukan sebuah kesalahan yang dibenci Tuhan atau yang dilarang Tuhan, kita tetap ngelakuin, itu bisa ngimpaknya ke perusahaan gitu loh. Secara nggak langsung itu. Secara nggak langsung. Pernah nggak gitu, Pak? Mungkin kesalahan yang mungkin nggak sengaja, tapi impactnya sebesar itu, Pak.
selama memimpin perusahaan ya? Impact ya. Iya. Boleh di-spill nggak? Mungkin dikit-dikit aja lah. Mungkin kalau ini percaya nggak percaya ya. Ketika kita berantem dengan pasangan, berantem dengan pasangan, ya itu kadang-kadang impactnya di kerja tuh kadang-kadang ada yang tiba-tiba bisnis mau closing tiba-tiba dimundurin lagi, tiba-tiba yang udah hot klien udah hot nih, oke tiba-tiba mundur akhirnya nggak jadi. Itu percaya nggak percaya terjadi. Makanya kadang doa istri, doa suami kalau ini kadang-kadang sangat berpengaruh ya. Berpengaruh. Jalur langit, Bos. Silakan lah. Jalur langit ya kan? Iya. Tapi stres nggak sih, Pak? Udah kita pikirin kerjaan stres, terus misalnya ada sebuah cekcok gitu. Terus belum begitu juga ada impactnya dari cekcok itu. Yes, kalau yang stres pasti stres lah. Manajemennya gimana, Pak? Harus ada stress release kalau saya sih. Gimana, Pak? Stress release itu satu, kalau saya pulang kerja, saya pasti selalu duduk, saya nggak mau langsung masuk kamar, duduk dulu, istirahat dulu sebentar, tenangin dulu, cooling down dulu, stress release, buka handphone, main game sedikit, mandi, keramas, tuh kadang-kadang stress release kita. Sama satu lagi, main sama anak. Karena anak saya masih kecil kan, itu kadang tuh bener-bener anak gua gitu ya. Saya kecil-kecil cewek-cewek lagi kan. Berapa, Pak? 7 sama 2 tahun. Masih kecil ya? Masih kecil, jadi bener-bener itu sih. Masih SD ya? SD sama ya SD sih 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, ini berarti kan udah 2 tahun Bapak memimpin sebuah perusahaan SSB ini. SSB 2 tahun perusahaan ya. Iya kan? Berarti ada satu game changer dong harusnya selama 2 tahun ini. Kok bisa secepat itu loh maksudnya naiknya? Itu apa sih yang bikin sebuah game changernya itu? Apa yang bikin klik gitu? Jadi kok ini gara-gara ini jadi langsung bisa nge-boost? Kalau dibilang nggak ada ini nggak ada itu karena mungkin kita harus selalu berinovasi kali ya. Bisnis outsourcing itu udah ada 30 tahun lalu. Bisnis lama. Bisnis yang bertahan ketika COVID. Bisnis yang bertahan ketika startup lagi gila-gilaan. Sempat tidak dilihat bisnis outsourcing apa sih ya. Sempat dihajar oleh peraturan pemerintah. Wah, banyak tuh mah. Kan nggak boleh outsourcing tiba-tiba. Karena ya, mau hapus outsourcing tuh kadang-kadang ya, susah karena pengusaha butuh, karyawan juga butuh gitu, ya kan. Nah, tapi by the time dengan terakhir ada keputusan presiden adalah industri outsourcing hanya boleh 6 jenis bisnis, 6 jenis, nggak boleh di luar dari 6 jenis itu kan. Berarti kan yang tadinya kita main banyak, akhirnya kan mengkerucut kan. Jadi ya tidak menutup kemungkinan someday outsourcing benar-benar dihapuskan. Tidak menutup kemungkinan, ya kan? Dengan apa peraturan-peraturan yang makin lama. Ya makanya kita harus mulai shifting, berubah, kita bikin bisnis baru ya, self service gitu. Dan itu lebih karena basic kita kan service itu kan jasa ya. Iya, jasa. Memang kita basicnya jasa gitu. Ya, jadi udah kuotanya game changer. Untungnya SSB punya modal klien yang cukup banyak untuk cepat growth sih gitu. Mantap lah berarti ya. Dan kalau ditanya game changer pasti karyawan sih. Untungnya karyawan saya tuh loyal semua, ya satu visi semua lah. Terus keputusan yang paling risky yang mau pernah ambil apa tuh? Boleh di-spill juga, Pak? Keputusan risky yang cukup membahayakan nih tapi impactnya besar, bagus, risky. Cacing naga-naga. Impact ya? Iya. Ini agak-agak confidential juga nih, gitu ya? Kan? Keputusan risky ya, jadi mungkin secara general aja, Pak, boleh. Sempat berani ambil klien pertama kali ya, SSB ambil. Kita berani ambil klien yang secara payroll atau secara gaji itu jadi di bawah UMR. Ya, sebenarnya nggak boleh kan. Sekarang sih nggak ada ya klien SSB yang di bawah UMR sih. Kecuali yang daily worker lah ya, beda ya. Gitu. Itu sih.
Tapi akhirnya sekarang kliennya udah nggak kerja sama sih sama kita. Karena itu ya. Ya jadi ya klien tuh tipikal klien tuh beda-beda. Ada yang mau save cost dengan berani menggaji orang di bawah upah standar gitu ya, tapi makanya di outsourcing-kan gitu kan. Dia nggak mau kena getahnya itu. Iya. Tapi yang kena getahnya adalah outsourcing. Iya. Ya kan, kalau terjadi apa-apa dispute dengan disnaker ya misalnya outsourcing sebenarnya gitu sih. Iya sih. Gitu. Oke. Ini saya mau tanya untuk orang-orang nih yang mau jadi pengusaha nih Pak misalnya. Kalau Oke. misalnya nih, ini kan Bapak udah sangat banyak pengalamannya untuk membangun sebuah bisnis. Kalau misalnya rewind ke titik nol, apa sebenarnya yang bakal Bapak kejar ketika Bapak mulai berbisnis? Apakah itu skill? Apakah itu network? Bapak tadi kan sempat bilang network kan. Apakah itu yang lain mungkin? Apa tuh Pak kira-kira hal yang paling penting? Apakah untuk cara menjual misalnya? Oke. Kalau ditanya gitu, kalau jawaban Anda didengar perihal networking, saya kan pasti banyakin networking sih. Networking. Yes. Kenapa? Karena itu yang bisa ngebantu kita ketika kita lagi drop, kita lagi butuh support, kerjasama apa, itu dari networking. Percaya nggak percaya, saya ketemu partner saya yang punya Transfusion pada ini itu dari mana? Dari networking. Bukan karena saya temen, no. Oke. Dari networking. Kenal Pak Dani, ngobrol-ngobrol, sering akhirnya jadi teman, akhirnya kita bikin ya udah jalan akhirnya. Oh gitu. Itu networking. Klien terbesar saya itu dari networking, bukan dari seorang sales atau BD yang jualan, no. Dari networking. Boleh di-spill nggak Pak? Itu networking gimana sih kok bisa ketemu sama orang-orang besar gitu? Bukan orang besar, jadi pada saat itu dia karyawan, tapi kita nggak tahu dia nasibnya jadi apa loh. Oke. Ya. Iya dong. Terus ngobrol-ngobrol nggak tahu kayak pernah ada cerita lucu adalah kita waktu itu ada undangan main pedal dari klien, main pedal random temen saya sebelah saya nggak kenal siapa, kenalan gitu aja ya. Akhirnya main ngobrol nih sama si partner dan teman pedal. Oke. Ngobrol-ngobrol bisnis lo apa bro? Ini bro, ini jelasin. Boleh deh tukar kartu nama, dan akhirnya sekarang partner apa klien kita. Oh, dari pedal. Itu sih. Jadi ada juga yang banyak sih kalau diceritain perihal gimana SSB tanpa sales, tanpa BD, tanpa sales kita bisa jualan sampai puluhan klien. Kita sampai hari ini nggak ada sales, dari BD. Oh iya. Oh, tapi rencana bakal ada kan? Ada, khusus yang HR service dulu. Oh, karena baru juga ya. Yes. The power of network ya, Pak. Yes. Saya nggak percaya hari ini. Wow. Tapi pertama bisa dipercaya itu aja sih. Iya sih ya. Karena orang tuh ngelihat kita, bukan ngeliat perusahaan kita, ngeliat tuh kita. Ini orang meyakinkan nggak sih? Ini orang oke nggak sih buat diajak ngobrol kerjasama apa oke? Kalau enggak mah skip aja lah ya. Skip lah. Sekuat ras kalian. Ya, kalau nggak punya network selesai. Sama nol ya. Kalian ngomongin lah Indonesia Pak atau Singapura. Singapura tuh kalau kita di Singapura Malaysia, kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, kita di underestimate. Iyalah, pasti. Yes. Yeah. Di Indonesia kita nggak bisa bahasa Inggris. Ya udahlah ya. Wah udahlah ya. Orang masih oke buat main, masih apa di luar negeri nggak bisa. Nggak diterima kayaknya malah. Lu kayak masyarakat kelas 2. Beneran loh. Iya. Tapi kan di sini kan nggak ngeliat itu. Ya kan orang masih begitu lah. Ya udahlah, yang penting bisa bahasa Indonesia. Sangat mengentengkan gitu ya, Pak ya. Ya kita kan gimana ya, Indonesia kan baik-baik semua kan. Iya. Iya. Tapi kan kalau misalnya kita punya network tapi kita nggak punya isi otaknya kan sama aja, Pak. Yes, setuju. Iya kan? Banyak punya network, teman banyak, cuman circle-nya juga begitu. Gimana mau maju? Nah, gimana tuh Pak membuat bisa ada value-nya gitu? Iya, bukan berarti kalian orangnya biasa-biasa, nggak punya skill apa-apa, tapi network banyak, tapi mainnya sama orang-orang gitu juga, maju nggak?
Ya enggak juga sih. Oke. Kalian punya skill oke punya nih. Punya skill oke punya. Terus kira-kira ini orang bisa mimpin perusahaan atau bisa bikin bisnis nih. Terus main sama orang yang biasa-biasa, belum tentu goal. Tapi ketika orang yang punya itu dia main sama orang yang networknya bagus atau ya kita bilang orang-orang yang inilah ya, jadi bisa jadi banyak banget cara-cara sukses orang kayak gitu. Nggak usah sebutin lah, orang sukses di ini banyak banget. Iya. Dahlan Iskan tuh dulu apa? Sekarang bisa jadi menteri dan orang terkaya di Indonesia. Pernah Joko Pangestu? Yes. Dulu awalnya cuman supir angkot. Kalau nggak salah ada filmnya ya? Sepatu Dahlan bukan sih? Bener sih? Lupa sih. Iya, itu kan cerita dari dulu jadi kalau jualan koran tuh kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Koreksi saya kalau saya salah ya. Itu banyak lah cerita sukses. Yes, gara-gara network dan punya isinya, punya value-nya. Yes. Bener lah. Setuju tuh itu gila banget sih. Siapa sangka tukang mebel bisa jadi presiden? Iya. Itu efek dari network emang, Pak. Ya kalau nggak dia nggak akan bisa jadi wali kota dong kalau dia nggak punya network. Sesimpel itulah. Siapa yang mau milih dia jadi wali kota kalau dia nggak dikenal dan nggak punya jaringan? Iya sih. Iya. Mungkin nggak pada saat itu di kota pemilihannya seorang yang diululukan sayang sama rakyatnya, tapi dia pengalaman apa? Cuman sorry ya, jadi orang biasa maksudnya. Bukan. Gak ada yang tahu. Iya. Jadi ya itulah. Network I think is di zaman sekarang ya, itu penting banget. Ini mungkin sedikit kita menyinggung sebuah bisnis kita yang lain nih Pak. Cacinaga.co.id. Kita kan bisnis yang di seputar content creator lah ya. Ya kita tuh di dunia kreator ekonomi itu yang namanya attention is the new currency. Itu kalau misalnya kita nggak muncul di sosial media, itu orang-orang nggak bakal tahu. Yes. Meskipun kita punya skill ya. Iya. Itu sama berarti kan itu Pak. Iya. Sama relate sama networking, yes. Benar. Meskipun kita mungkin ya belum punya skill yang sebagus itu, tapi kita udah punya nama. Orang pasti bakal lebih mencari orang yang kayak kita ini kan. Setuju. Skill bisa di-upgrade kan ya? Iya. Berarti setuju ya? Setuju banget. Ya skill itu bisa didapat ketika kita belajar, terjun langsung dan mengalami. Yes. Ya mengalami maksudnya pengalaman lah ya. Pengalaman nggak bisa bohong sih. Ya bohong. Iya. Benar. Nah, pastilah ya kalau membangun sebuah bisnis, ngurusin orang banyak sebanyak itu pasti ada masa-masa sulitnya Pak. Yep. Masa sulitnya Bapak apa sih yang mungkin bisa jadi inspirasi nih buat kita Pak? Selama bangun SSB atau case-case selama bangun SSB atau apa? Whole life lah. Mungkin bisa specifically dalam membangun sebuah bisnis atau mungkin sesuatu hal atau pengalaman hidup Bapak yang mungkin bisa bikin Bapak hampir menyerah. Tapi waktu itu nggak jadi nyerah nih karena ada ini misalnya. Mungkin satu, saya kalau nggak punya partner mungkin saya udah nyerah satu. Partner bisnis ini ya sekarang masih? Partner bisnis ya. Nah, karena kita berdua tuh punya tipikal yang berbeda. Walaupun seumuran nih, sama-sama 40 tahun nih. Satu, saya tipe yang maju terus, hajar aja nggak ada takutnya. Satu di belakang partner saya tuh tipe yang apa ya, yang ngurusin behind the curtain-nya lah ya, yang ngurusin uang. Gue nggak usah muncul deh, tapi lu gue support dari belakang gitu, kayak ngurus keuangan. Ini back end lah ya, back end ya. Nah, itu kadang-kadang ketika karena kan uang modal itu harus kita puter kan. Kadang-kadang tiba-tiba cash flow lagi nggak ada nih, seret nih, kita harus puter tuh gimana caranya tuh ya kan. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih terus bertahan dan sampai akhirnya yang tadi minus jadi plus tuh. Itu sih yang kadang-kadang akhirnya nggak bisa tidur, apalagi karena kita harus menggaji orang ratusan orang ya. Gitu sih. Cash flow sebenarnya ada teman kan pada saat itu it's all about timing aja gitu. Jadi harusnya ada cash flow pada saat ini, tiba-tiba klien ada telat bayar atau apa. Itu kan karena kan kita TOP ke ini kan, ke klien-klien kan. Kadang-kadang suka telat bayar tuh kan. Itu tuh yang suka itu yang sepaneng pala tuh kadang-kadang. Terus gimana solusinya Pak buat bisa meredakan itu? Ya solusinya ya tadi ya nunggu habis pulang kerja
Iya enggak kalau Renung gitu. iya enggak kalau solusi untuk itu ya pasti klise ya. Ya. Berdoa sama Tuhan itu klise, tapi ya minta dibukain jalan, push terus ke klien pokoknya ya kita pikir sedemikian rupa supaya cash flow ini nggak ganggu. Ini pada saat awal berdiri ya. Iya. Kadang-kadang kan kita belum punya sistem matang, semua masih belajar. Oke, ya. Klien juga mungkin masih kutip masih ngeremehin nih kita gitu kan. Karena ya percaya nggak percaya kadang-kadang kalau perusahaan kecil tuh klien suka segitu tuh, senaknya bayar. TOP 7 hari dibuat 14 hari. TOP 14 hari dibuat 1 bulan, itu kadang-kadang ada aja yang klien kayak gitu tuh. Sampai sekarang. Sekarang karena kita udah mulai agak besar sih harusnya udah, dan sistem kita juga udah matang, SOP udah matang, harusnya udah nggak ada yang kayak gitu sih. Mulai stabilnya tuh mulai tahun keberapa? Tahun 1,5? Masuk tahun kedua sih udah mulai stabil Oh, sih. baru-baru ini dong berarti. Ya dari itu kita kan udah mau 3 tahun ya. Oh iya. Iya. Oke. Tahun kedua tuh kan dari 2023 ini kita. Gitu. Seberapa besar pengaruh Tuhan dalam hidup Bapak? Wah, ditanya, Jadi kita bahas-bahas Tuhan nih, jadi kita sekalian lah. ditanya besar ya cukup besar sih, karena ya setiap orang punya masalah ya. Ya, betul. Setuju ya, semua Iya, orang mau level apa punya masalah. Kita pun juga. Jadi ya jadi antara kehidupan pribadi. Jadi menurut saya nih gini. Kalau ditanya seberapa besar sih Tuhan di hidup lo? Oke. Ya, kalau Tuhan kalau nggak sayang sama gue nggak akan naruh gue di posisi ini. Tuhan kalau nggak percaya sama gue nggak akan berani mempercayakan sebuah perusahaan dengan ratusan karyawan di luar sana untuk kita pimpin gitu. Iya. Sama kayak anak seorang bapak atau sebuah keluarga tidak dikasih anak karena mungkin Tuhan tidak merasa kamu bisa dipercaya untuk megang ngurus anak. Kan ada kayak gitu juga ya. Iya. Kalau kita percaya sama lah ya, kalau ditanya seberapa besar ya, kalau nggak Tuhan sayang sama gua akan dipercaya punya karir sekarang sampai megang perusahaan gitu sih. Berarti kapasitas, timing itu penting loh Pak? Iya. Sama satu lagi. Apa tuh? Takdir dan rezeki. Takdir, gitu ya? Kalau dari roda tuh berputar, benar berputar. Kurang susah apa saya waktu kecil? Susah. Tapi kan siapa sih yang mau kita susah terus? Kalau nggak kita sendiri nih yang niat buat berubah untuk jauh lebih baik, naik level apa segala macam gitu sih. Iya kan? Oh itu cuman uncang-uncang kaki di rumah, mager di rumah, tidur, bangun tidur lagi terus di rumah. Udah kita akan jadi kayak gitu terus. Kalau mungkin sekarang nih ya, ini pesen juga nih buat teman-teman gua, buat orang-orang di luar sana yang kerjanya udah berumur kepala 3, kepala 2, bangun tidur lagi, makan, begitu terus terulang, tapi usia sudah 20-an, 30-an nih, mau 40 mungkin. Men, someday orang tua lo bakalan ngadep Tuhan, men. Siapa yang support lo kalau bukan diri lo sendiri? Iya. Iya, lu kawan ya sama Yovan nih. Usia 20-an ya. Lu sekarang punya podcast. Iya. Iya dong. Ya kan kita saling support. Iya lah, kan banyak orang di luar sana yang sorry ya, ngerasa hidup di Indonesia tuh gampang. Gue jadi preman aja, gue jadi markirin Indomaret, gue punya duit. Enggak gitu jalannya. Iya kan? Itu hanya sementara, men. Iya kan? Terus suatu saat kalian sebagai laki-laki akan menikah. Ketika menikah ada nyawa orang yang kalian bertanggung jawab akan nyawa itu gitu. Istri berarti ya. Dimana istri itu ketika dia kecil, bayi lahir sampai dia bisa jadi istri lo, dibiayain namanya bapak ibunya, men. Sekolahin yang bener, ya kan? Disayang yang bener, bapaknya udah habis berapa buat anaknya sekolah, makan. Bayangin nih, ini harus terbuka nih buat pikiran. Berapa uang yang dihabiskan, berapa capeknya bapak yang dilakukan untuk demi anak perempuannya itu hidup bahagia, men. Sebelum dia nikah, ketemu sama laki-laki modal mau kondo ya dalam kutip ya. Gue sebagai bapaknya rela emang? Enggak. Iyalah. Lu berharap apa? Anak gue udah gue sekolahin mahal, bangun pagi gue sekolahin mahal, gue lesin apa segala macam, gue invest
di anak gua, walaupun itu tanggung jawab bapaknya ya. Iya. Kan kita kan memang sebagai bapak tanggung jawab ke anak perempuan kita, anak laki kita untuk memberikan apa Sesuatu yang pendidikan terbaik ya. yang terbaik ya. Bayangin nggak ketika dia jatuh cinta sama orang yang salah, dia dapat orang yang salah, sedih ya. Kita sebagai orang tuanya gimana? Iya pasti. Iya kan, yang kayak laki-laki itu sudah ditakdirkan sama Tuhan untuk bekerja. Man to man nih, dengerin nih. Bukan untuk lu leha-leha berharap orang tua lu ngasih lu uang jajan habis itu lu bisa makan tidur lagi, no. Aduh, jangan kayak gitulah. Jadi karena saya karena saya punya anak perempuan, dua perempuan. Jadi saya tahu perjuangan saya buat walaupun itu kewajiban gua ya, kewajiban saya untuk apa namanya membiayai sekolah dia. Tapi amit-amit ya dia dapat suami, dapat aduh, saya rela untuk turun gunung buat nyelamatin anak saya sih, walaupun saya dosa tapi mana rela sih. Iyalah pastilah. Iya kan, hidup susah. Iya. Saya yakin semua bapak di sana juga nggak ada yang setuju nih. Nah makanya laki-laki jangan belajar yang benar, networking, ambil kursus, buat diri lu berharga. Ya, buat diri lu berharga. Skill itu number one. Betul. Berarti kalau buat anak-anak cowok nih kayak umur 20-an nih berarti harus berhasil dulu baru cari pasangan atau gimana ya Pak? Berhasil itu nggak ada ujungnya, ingat ya. Oke. Berhasil itu nggak ada ujungnya. Lu dengan sekarang saya tanya nih, lu gaji 10 juta dibilang berhasil nggak? Ya belum. Sebagian orang ada nggak yang anggap 10 juta itu udah berhasil? Ada. Yes. Ada. Makanya 10 juta itu nggak ada ujungnya. Berhasil itu nggak ada ujungnya. Oke. Jadi jangan kita berbicara berhasil dulu atau menikah dulu. Nggak ada kayak gitu. At least berusaha dulu, punya tanggung jawab dulu buat diri kita sendiri sebelum kita bertanggung jawab akan orang lain. Gitu aja sih. Berarti at least kita settle dulu. Kita dulu dong. Baru kita baru bisa ambil anak orang. Iyalah. Kita belum punya penghasilan udah mau ngelamar anak orang, gimana ceritanya? Iya sih. Bikin another kemiskinan dong. Iya. Duh. Saya kadang kalau ngelihat maaf ya anak-anak kecil, anak-anak bayi di jalan tuh ya, kadang saya pengen geplak kepala bapaknya. Gila lu ngedatengin anak bayi nih. Kalau sorry nih ya, saya ngomong agak keras nih. Kalau miskin better lu nggak usah punya anak deh. Kasian. Iya loh. Lu bayangin anak-anak itu dari bayi sampai umur 5 tahun 6 tahun tuh dia punya dunia anak-anak. Dunia anak-anak itu kan bermain. Ya kan disayang ibu bapaknya, tidur istirahat di tempat yang proper. Tapi dengan kemiskinan lo bayangin anak segitu suruh bekerja panas ya kan, terus apa satu lagi tidur di tempat yang nggak layak, yang pengap, yang kotor. Wah gila, kasihan gue kadang. Itu banyak loh Pak. Banyak di Indonesia tuh kadang, aduh kadang kasihan banget ngeliat anak-anak kayak gitu tuh. Iya kan. Kadang gue mikir tuh, aduh amit-amit tuh kalau terjadi sama anak gue sedih banget kali ya. Jangan aduh gitu sih. Iya. Okay. Ini tapi kan seumuran saya kan banyak nih Pak. Kita pengen berhasil, tapi gue pengen berhasil secepat mungkin. Nggak ada yang berhasil secepat mungkin. Itu semua itu, ingat pesan gue, ada masanya. Oke, ada masanya. Ada timingnya lo itu bakalan berhasil selama lo mau berusaha terus-terusan. Jadi usaha nggak akan mengkhianati hasil, itu benar. Tapi kalau lama gimana Pak? Kita nggak tahan juga ya kadang-kadang ya. Kalau lama lihat kadar berhasilnya dulu. Oke. Ya, balik lagi tadi gue tanya. 10 juta buat sebagian orang udah berhasil. Buat sebagian orang. Tapi buat sebagian orang juga belum. Oke. Naik lagi ke 20 juta, 30 juta sampai 100 juta. Oke. Orang yang bilang belum 10 juta itu belum berhasil. Ketika dia naik ke 20, ke 30, ke 40, di mata orang lain dia udah berhasil loh. Iya. Karena kaum menengah itu mempunyai penghasilan di atas 50 juta sebulan. Kaum menengah? Kaum menengah 50 juta sebulan ya? Yes. Oke. Ya antara 40-50 lah. Yang atas, yang 1% ya mungkin pasti di atas itulah. Sekarang hidup di Indonesia nih, apa-apa murah nih menurut gua ya. Lu udah berhasil belum punya penghasilan 50 juta sebulan? Udah bisa belum menafkahi orang, bertanya semua orang? Udah bisa. Tergantung kalian mau kayak gimana hidupnya. Lu mau hidup ke luar negeri tiap hari, ya lu jangan punya penghasilan 50 juta sebulan, nggak bisa.
lo harus berusaha lebih giat lagi supaya punya 5 miliar sebulan contoh. Bisa lo ke luar negeri tiap hari. Gue mau hidup di luar negeri, bisa emang punya 5 miliar sebulan? Ya bisa ya kalau lo puterin yang benar gitu kan. Ya itu tergantung kita menilai kadar berhasil kita sampai mana. Oke, tergantung KPI kita ya. Kita mau sampai mana nih? Iya. Jadi kalau ditanya seumur Yovan nih 20-an sampai gue mau berhasil. Ya oke. Lu mau berhasil sampai titik mana? Ya, gue mau punya penghasilan 50 juta. Udah, ketika lu sampai titik 50 juta yang lu sebut itu udah berhasil, udah. Get the point ya? Ya, get the point, yes. Gitu ya. Jadi tergantung orang mau titiknya mau sampai mana nih berhasil. Oke. Tapi zaman dulu sama zaman sekarang beda kan, Pak? Waktu zaman Bapak di usia 20-an sama saya zaman usia 20-an sekarang ini beda banget gak sih? Bedanya apa nih? Bedanya pasti contoh beda nih, banget. Waktu orang tua saya masih umur 20-an, itu untuk bisa beli rumah itu paling tinggal sisi berapa kali gaji. Sekarang itu susah banget. Harga rumah mahal. Gaji kecil misalnya. Ya karena udah jelas satu penghasilan kita sama inflasi itu udah gak sebanding. Iya, itu aja. Dan itu berulang dari awal orang tua kita bekerja sampai hari ini tuh makin lama gapnya makin tinggi tuh inflasi sama penghasilan. Apalagi rupiah main naik. Tapi kan demi keberlangsungan hidup Indonesia tidak bisa secara ekonomi gaji kita sama inflasi sama, itu nggak bisa. Kacau ya ekonomi Indonesia. Iya. Saya nggak tahu nih. Ya, saya nggak ngikutin inflasi Indonesia tuh per tahun berapa? 8% apa berapa persen kalau nggak salah? Round segitu kalau nggak salah ya. Kalian bayangin ya kalau gaji kalian tiap bulan naik, tiap tahun naik 8%. Bangkrut perusahaan-perusahaan. Iya kan? Iya. Kan kalau kita mau ngikutin nih inflasi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia sama gaji kita. Kan dulu mungkin tahun 70-an beli rumah mungkin murah banget kali ya. Ya kan? Tapi kan pada saat itu emas juga murah. Iya. Ayo dong. Sekarang emas berapa? Rumah berapa tuh udah makin lama makin begini nih. Iya. Gapnya makin jauh. Iya. Yes, gitu. Jadi konsepnya beda. Ya jelas lah. Dulu emas berapa sih? Saya nikah emas 800.000. Oh ya? 800.000 per gram. Sekarang udah 2 jutaan something kali ya. Bahkan sempat 3 juta ya. 9 tahun loh. Iya. 9 tahun loh. 9 9 tahun lalu gaji 5 juta masih bisa beli emas sekitar berapa? 5 gram ya? Iya gak sih? 10 gram kali? Ya 5 gram lah. Ya, kalau segramnya 800.000 ya? Iya. Ya kan? Kurang lebih bisa beli 6-7 gram nih. Iya. Sekarang gaji 5 juta bisa beli berapa gram? 2. Iya dong. Sisi udah jauh banget. Iya. Plus harga sekarang kalau ngeliat properti rumah NJOP sama harga jual udah jauh ya. Ya kan? NJOP itu kan dibuat sama pemerintah supaya harga rumah itu bisa diatur kan. Makanya ada NJOP, objek pajak, that's it. Supaya enggak over. Iya. Kan dulu dibuat sama pemerintah supaya pemerintah yang ngatur harga rumah kan. Di daerah ini NJOP-nya berapa, di harga ini NJOP-nya berapa, di harga supaya pada saat itu pemerintah berpikir semua orang bisa punya rumah, diaturlah harga. Iya. Tapi kan sejalannya nggak begitu. NJOP di Menteng sama NJOP di Pik emang sama NJOP di Kapuk? Ya. Udah beda. Atau NJOP di daerah mana? Daerah Bogor Parung sana? Beda banget. Udah beda, nggak mungkin. Ya itulah. Pemerintah udah nggak bisa ngatur situ. NJOP 1 juta, harga jual bisa 10 juta. Iya kan? Iya, ya kayak gitu lah. Jadi udah kalau ditanya, ya bayangin nanti anak cucu kita. Aduh. Jauh tuh kan. Makin jauh. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Kita udah mungkin sejam lebih ya kita ngobrol. Yep. Pertanyaan terakhir buat Bapak nih. Apa arti kesuksesan buat Bapak sih? Dan apa yang bisa bikin anak-anak muda itu sekarang ini bisa berhasil untuk bisa mencapai mimpinya sendiri masing-masing? Kesuksesan ya, sukses tuh menurut saya variabelnya terlalu luas ya. Jadi ini kalau versi saya aja ya, punya keluarga yang utuh, ketika pulang ada anak-anak yang menyambut, terus punya penghasilan tetap pasti, itu menurut saya udah berhasil deh. Udah berhasil.
nggak perlu muluk-muluk cari 1 triliun misalnya. Karena itu percaya nggak, manusia itu dibuat oleh Tuhan untuk selalu apa ya, nafsu gitu ya. Ketika kita punya 1 juta, kita pengen 10 juta. Udah dapat 10 juta, pengen 100 juta, pengen 100 juta. Punya 10 juta, udah pengen 100 juta, terus punya 1 T, pengen apa? 2T, 10 T. kurang banyak apa pejabat orang-orang terkaya di Indonesia masuk pemerintahan? Tujuannya apa? Nyari duit. Bukan, bikin dia tambah kaya. Iya benar. Kurang kaya apa tuh? Erick Thohir, Sandiaga Uno kurang kaya apa? Itu masuk top tiernya orang-orang kaya di Indonesia loh. Dia nggak masuk pemerintahan juga udah kaya, udah jadi pengusaha. Buat apa masuk pemerintahan? Buat apa? Pak capek Pak, udah Bapak nikmatin aja udah. Itu manusia tuh nggak pernah puas men. Iya sih. Oke deh, satu kalimat terakhir buat anak-anak muda Pak. Specifically terserah mau buat anak muda pokoknya. Apa tuh pesan-pesan buat anak muda Pak? 1 kalimat aja. Mentalitas sama trust. That's it. Itu 2 kata-kata yang menurut kita pegangan kita sih. Mental laki-laki, buat kita laki-laki ya, sama bisa dipercaya. Itu udah susah banget zaman sekarang udah. Ya. Sebuah hal yang langka. At least orang kalau percaya sama kita, percaya banget sama kita, kesempatan itu pasti akan datang sih. Oke. Gitu sih. Itu aja sih. Sama networking lah ya pasti. 3 aja tuh. Oke, berarti thank you. Thank you, Jo. Thank you, Jo. Udah kasih banyak inspirasi. Wah, thank you. Cerita juga soal perusahaan Gak kerasa ya? bangsa nih. Udah sejam lebih ya. Udah sejam lebih nih, kita kayaknya 2 episode ini ya. Sip. Oke, nanti kalau misalnya ada kesempatan kita undang lagi. Nanti kalau misalnya Bapak ada teman mungkin kita bisa undang boleh. di sini ya. Oke, thank you untuk waktunya Pak Stanley. Oke.